Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman mahasiswa Unsia, juga pemirsa yang melihat video saya. Perkenalkan, nama saya Haryoko dari kelas IF 202 Program Studi PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini saya akan membahas tentang mata kuliah kalkulus dalam hal uh, integral ya. Ya, kita mulai untuk yang pertama adalah tentang pengertian integral terlebih dahulu. Nah, integral adalah kebalikan dari turunan. Nah, kalau teman-teman kemarin sudah mempelajari tentang turunan, maka integral ini adalah proses kebalikan untuk mencari fungsi awalnya. Nah, kalau teman-teman yang masih pusing, saya analogikan seperti ini ya. Misalnya kita memiliki uh, 5 tebu yang kita masukkan ke dalam mesin untuk menghasilkan 1 liter air, air atau gula, 1 liter gula, maka itu adalah sebuah fungsi. Nah, kalau inverse itu adalah ketika saya ingin mencari 1 liter gula, maka berapa sih tebu yang harus saya masukkan ke dalam mesin? Itu inverse. Kalau turunan, itu adalah misalnya nih, saya mau menambahkan 2 tebu, 2 tebu, 2 tebu, terus-terusan dari 5 tebu yang utama tadi. Maka berapa eh, laju perubahan hasil dari gulanya tadi? Misalnya kalau 5 tebu menjadi 1 liter, 7 tebu menjadi 1,2, 9 tebu menjadi 1,4, maka setiap penambahan 2 tebu menghasilkan 0,2 liter. Maka itu namanya turunan. Sedangkan integral ini adalah kalau kita udah mengetahui seberapa cepat perubahan tebu tadi kita tambahkan, maka berapa sih total eh, gula yang saya hasilkan. Nah, itu namanya integral. Maka eh, kita lanjut dengan simbol untuk integral ada seperti ini ya. Integral untuk fungsi x dan dx. Nah, fungsi yang akan diintegralkan adalah fx, kemudian variabel terhadap x adalah dx. Tujuan mempelajari integral tentunya memahami berbagai metode dasar integral. Nah, kalau turunan kemarin adalah kita mempelajari berbagai macam tools untuk menurunkan sebuah fungsi, maka integral ini sebenarnya cuma satu. Bagaimana metode apa yang kita aplikasikan untuk membalik proses ini menjadi fungsi asalnya. Nah, kalau turunan itu kita mempelajari berbagai macam rumus. Nah, kalau integral itu bagaimana kita mempelajari metode apa yang cocok untuk membalikan proses ini menjadi fungsi awal. Seperti itu. Nah, rumus dasar dari integral ini sebenarnya sederhana seperti ini, di mana x-nya dengan pangkat n ditambah 1, kemudian dibagi n sendiri ditambah 1 dan ditambah koefisiennya c. Di mana n ini tidak boleh -1 ya. Nah, langkah penyelesaiannya seperti ini. Tambahkan pangkat menjadi 1, bagi dengan pangkat yang baru, kemudian di konstantanya ditambahkan. Kita langsung contohkan biar tidak pusing. Nah, misalnya kita mencoba mencari integral dari 6x kuadrat dikali dx. Nah, kita menggunakan rumus integralnya tadi. Kita masukkan saja ya. Nah, karena koefisiennya ini adalah 6, kita keluarkan dulu di sini dari proses integral. Yang kita cari adalah x kuadrat dx-nya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus x pangkat n plus 1 tadi. Nah, x kuadrat masukkan ke dalam sini, kuadratnya atau pangkat 2-nya ditambah 1, kemudian dibagi 2, atau n ini sebagai pangkat yang baru, 2-nya ditambah 1. Hasilnya adalah 6 dikali x pangkat 3 dibagi 3 ditambah koefisien. Nah, kita bisa sederhanakan di sini karena 6x eh, dibagi 3 gini, maka kita bisa sederhanakan 6 bagi 3 menjadi 2 ya. Jadi 2x pangkat 3 plus c. Seperti itu.
Nah, metode kedua integral yaitu substitusi. Di sini kita substitusi ini untuk menyelesaikan integral yang sulit diselesaikan dengan rumus dasar. Jadi kalau memakai rumus dasar teman-teman kesulitan, kita bisa menggunakan metode substitusi ini. Nah, di sini analoginya adalah sebenarnya uh, integral itu diubah dulu ke dalam bentuk variabel u, namanya du. Lalu dilakukan substitusi balik ke variabel x. Misalnya fungsinya itu kita jadikan u, kemudian tentukan du dengan menurunkan u-nya dulu. U-nya tadi kita turunkan menjadi du. Kemudian substitusikan ke dalam integral, lalu integralnya kita hitung terhadap u-nya, kemudian substitusi balik ke variabel x. Jadi langkahnya panjang ya, ada ubah, turunkan, substitusi, integral, balikin lagi. Nah, kita langsung praktekin aja biar tidak pusing. Nah, kita ada contoh nih. Hitunglah hasil integral berikut, yaitu 2x plus 3 pangkat 5 dx. Nah, kita analogikan u-nya ini adalah 2x plus 3 ya. Nah, kita turunkan nih. du-nya berapa? du dari u ini adalah 2x. Nah, lihat. 2x plus 3 koefisiennya hilang. Turunan dari 2x adalah 2. Maka du adalah 2 ditambah dx-nya ya. Nah, dx-nya berapa? Kita ubah. Geser posisi dx ini ke arah kiri, maka du per 2. Kok bisa ini? Anggap aja ini adalah 10 itu sama dengan 2 dikali 5. Gimana cara mencari 5 atau dx-nya ini? Maka 10 du ini bagi 2. Maka kita bisa lihat logikanya du bagi 2. Seperti ini ya. Nah, setelah sampai sini kita substitusikan. Nah, kita udah mengetahui semua hal ini. Mana u-nya, mana du-nya, mana dx-nya. Kita substitusikan balik ke dalam uh, 2x plus 3 pangkat 5 dx ini ya. Lihat, 2x plus 3 ini adalah u. Nah, makanya u pangkat 5. Nah, dx-nya berapa? Dx-nya adalah du per 2. Maka du per 2 ditulis seperti ini. Nah, kemudian bagi koefisien ini ada di depan du ini kan ada 1. 1 per 2. Jadi koefisiennya adalah 1 per 2 dikalikan du. Nah, 1 per 2-nya pindah dulu sebelah kiri. Lalu kita integralkan U5 DU. Nah, seperti itu. Kita integralkan ya untuk X dengan rumus yang tadi. U5, U pangkat 5. Seperti ini kita masukkan ke dalam rumus yang awal. Nah, ini diintegralkan dengan metode dasar aja. Seperti ini. Nah, ini. Maka pangkat 5 tadi ditambah 1, U-nya, kemudian 5 ditambah 1. Dan didapatkan U pangkat 6 per 6. Nah, koefisien setengah tadi ditambahkan di depannya, kemudian ditambah C. Nah, kita kalikan aja setengah kali U pangkat 6 dibagi 6 ya. Satu tinggal 1 dikali U berarti menjadi U pangkat 6. 2 dikali 6 menjadi 12 ditambah C. Kita substitusi balik U-nya ya. Karena kita udah mengetahui U-nya tadi adalah 2x plus 3 di atas. Maka tinggal tulis saja 2x plus 3 pangkat 6 di sini ya. Bagi 12 plus C. Maka hasilnya dengan metode substitusi untuk integral 2x plus 3 pangkat 5 dx adalah 2x plus 3 pangkat 6 per 12 ditambah C. Seperti itu. C-nya harus ada. Lanjut kita ke integral parsial. Nah, ini juga di metode parsial ini, jika kita udah tidak bisa memakai metode dasar ataupun substitusi tadi ya. Nah, uniknya namanya parsial itu kan berarti sebagian. Ada dua bagian di sini yang harus kita cari. Yang pertama adalah kita menggunakan U dan dv.
mana U dan dv harus kita identifikasi karena U ini adalah kita untuk turunkan dan dv-nya kita integralkan langsung. Nah, jadi langkahnya adalah kita identifikasi dulu mana yang U dan dv, kemudian kita cari du dan v-nya. Nah, kan U kan menjadi du dan dv itu kita integralkan menjadi v. Baru kita substitusikan ke dalam rumusnya sini, integral parsial, kemudian kita selesaikan atau sederhanakan. Kita lanjut ke contoh aja biar tidak terlalu monoton teori ya. Nah, di sini kita diberikan hasil contoh soal integral dari x pangkat e x, x integral x kali e pangkat x dx. Nah, kita cari mana u-nya dan dv-nya dulu. Di sini ada dua fungsi ya, fungsi x depan dan fungsi keduanya e pangkat x seperti ini. Jadi U-nya saya memilih di sini adalah memakai X dan dv-nya yang sebagai dv adalah EX kali E pangkat X kali dx. Apakah ini bisa ditukar? Bisa banget. Kalau ini misalnya U-nya jadi E pangkat X dan dv-nya adalah X kali dx bisa. Tapi ingat kalau nanti kita E pangkat eh, E pangkat X ini kita turunkan, hasilnya akan jadi seperti apa dan eh, X kali dx ini nantinya kita integralkan jadi apa. Mungkin yang ini akan jadi lebih rumit. Jadi kita harus benar-benar mencari U dan dv ini mana yang diturunkan dan integralkan pertama kali itu yang lebih simpel. Seperti itu. Kemudian kita turunkan dulu untuk du-nya. eh, U menjadi X ini kita turunkan menjadi du sama dengan dx. Nah, sedangkan untuk dv kita integralkan menjadi v itu tetap menjadi E pangkat X ya. Kenapa? Karena ini merupakan fungsi eksponensial khusus. Jadi mau bagaimanapun turunan dari E pangkat X ya E pangkat X. Integral dari E pangkat X ya tetap E pangkat X seperti itu. Ini fungsi khusus. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus integral U dv sama dengan UV minus integral V du. Ini rumus awalnya ya. Ini hampir mirip dengan substitusi yang awal tadi, metode substitusi. Kita cari dulu mana turunannya, kemudian kita masukkan rumus. Cuman bedanya di sini hanya kita cari bagian mana yang turunkan pertama dan integralkan pertama, kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus. Nah, kemudian kita lihat mana UV, mana U-nya. U-nya ada di sini X. Nah, kita masukkan X. Mana V di sini, V-nya adalah E pangkat X. Kita masukkan ke sini. Dikurangi integral dari V. V-nya mana? V-nya adalah E pangkat X. Tuliskan kembali. Du-nya adalah dx. Kita tuliskan kembali di sini. Nah, kita langsung selesaikan saja di sini. Kita hilangkan integralnya menjadi X dikali E pangkat X dikurangi E pangkat X ditambah C. Nah, kita faktorkan yang mana artinya di sini ada E pangkat X yang sama nih. Kita faktorkan dia jadi seperti ini ya. E pangkat X dikali dalam kurung X min 1 ditambah C. Kenapa? Karena E dikali E pangkat X dikali X ini sama dengan X dikali E pangkat X. Sama kan ini sebenarnya. Nah, kalau E pangkat X dikali 1, maka hasilnya jadi E pangkat X juga. Nah, jadi jawabannya ini ya, untuk contoh soal integral parsial. Baik, lanjut berikutnya kita menuju integral fungsi rasional. Nah, metode fungsi rasional ini adalah integral dari fungsi yang berbentuk perbandingan dua polinom. Ya, artinya ini ada pembagian ya. Bentuk umumnya adalah P fungsi X dibagi Q fungsi X dengan Px sebagai fungsi pembilang dan Qx sebagai penyebut. Px disebut pembilang karena di atas dan Qx disebut penyebut karena dia di bagian bawah. Nah, bentuknya seperti ini ya, integral fungsi turunan dari X dibagi fungsi X dikali dx. Nah,
Kalau sudah dalam bentuk seperti ini, maka rumusnya berlaku natural log dari nilai absolut f fungsi x ditambah c. Seperti ini. Namanya panjang. Rumus ini digunakan apabila pembilang merupakan turunan dari penyebut. Nah, ini kita lihat yang harus kita notice di sini adalah bila pembilangnya merupakan turunan dari penyebut. Pembilang ini adalah penyebut di sini, turunan dari penyebut di sini. Nah, maka jika syarat ini tidak dipenuhi, kita tidak bisa memakai metode fungsi rasional. Kita contohkan saja ya. Nah, misalnya kita menghitung hasil dari integral dari 2x per x kuadrat ditambah 1 dx. Kita lihat pembilangnya di sini adalah 2x. Nah, terus lihat penyebutnya, apakah ini adalah turunan dari pembilang? Kita lihat penyebutnya ini adalah d per dx adalah x kuadrat, karena x kuadrat ini turunannya adalah 2x. Nah, karena 2x dan pembilangnya juga 2x, maka kita bisa memakai rumus dari fungsi rasional ini ya. Kita gunakan rumus ini. Bagaimana eksekusinya? Kita tinggal masukkan saja rumusnya sesuai dengan di sini. Fungsi turunan dari 2x ini, karena pembilangnya adalah turunan, dibagi fungsi x awalnya, kita masukkan ke dalam ini, fungsi x ini. Tinggal natural log dari nilai absolut x kuadrat plus 1 ditambah c. C ini sebagai koefisien. Kemudian kita masuk ke dalam integral fungsi trigonometri, yaitu integral yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri. Nah, kalau kemarin di turunan itu adalah turunan dari sinus, sin x adalah kosinus. Nah, ini sama ya. Kita balikkan dengan integral, turun dari sin x adalah cos. Maka integral dari cos adalah sin x. Nah, kemudian turunan dari cos adalah min sin x. Nah, di sini sama. Hanya saja di sini sin x ini adalah positif, maka di sini cos x-nya harus negatif seperti itu. Kemudian yang lain sama, karena turunan dari tan x adalah secant kuadrat x, maka integral dari secant x dx ini adalah tan x ditambah c. Jangan lupa c-nya di sini. Dan seterusnya. Nah, setiap fungsi trigonometri ini memiliki hasil integral yang berbeda. Jadi kita harus memilih rumus dengan kasus-kasus yang akan kita hadapi ya. Kita ke contohnya aja langsung. Untuk hasil integral dari 3 cos x ditambah 2 sin x dx. Nah, kita bisa memisahkan seperti di materi turunan kemarin. Untuk koefisiennya kita bisa keluarkan dulu. Koefisiennya adalah 3. Maka cos x dx ditambah 2 integral sin x dx. Kita gunakan rumus ya. Yang mana turunan dari integral dari cos x adalah sin x. Ke sini. Kemudian integral dari sin x adalah min cos x. Nah, ini. Lalu kita buka kurungnya, yang mana berarti 3 sin x langsung dikalikan. Kemudian 2 dikali min cos x berarti menjadi min 2 cos x ditambah c. Seperti itu jawabannya ini. Nah, karena ini integral itu memiliki sifat linear, jadi setiap sukunya depan dan belakang ini bisa kita pisahkan, kita integralkan, baru kita gabungkan lagi seperti itu ya. Nah, kemudian kita menuju integral tertentu. Integral tertentu adalah integral yang memiliki batas bawah dan batas atas, sehingga menghasilkan nilai tertentu atau berupa angka. Bentuk umumnya seperti ini ya. Ada integral dengan dari A ke B, fungsi X dx. Dengan A-nya ini adalah batas bawah, karena dia di bawah, dan B-nya ini batas atas. Ini udah merupakan standar internasional ya, jadi tidak bisa ditukar A ini karena kita bisa menyingkatnya menjadi A atas, B
bawah itu tidak bisa. Jadi tetap A-nya di bawah dan B-nya di atas. Jadi rumusnya seperti ini, sama dengan fx dievaluasi dari batas bawah A ke batas atas B sama dengan fungsi B dikurangi fungsi A. Nah, langkah penyelesaiannya seperti ini. Kita tentukan hasil integralnya dari fungsi, kemudian kita substitusikan nilai batas atas dan bawahnya, kemudian kita kurangkan dan selesaikan. Kita langsung menuju contohnya aja. Misalnya di sini adalah kita diminta menghitung nilai integral dari batas bawahnya 1 menuju batas atasnya 3 2x dx. Maka hasil integralnya adalah, nah, karena ini koefisien 2, kita bisa pisahkan dulu ya. 2 integral dari x dx. Nah, kita memakai rumus dasar integral tadi, maka x-nya tadi menjadi x pangkat 1. Karena di sini ada pangkat 1 sebenarnya. Maka x ditambah 1 per pangkat yang baru, 1 ditambah 1. Maka hasilnya 2 pangkat x, 2 dikali x pangkat 2 per 2. Karena ini bisa kita sederhanakan, 2 dikali sama dengan 2 dicoret, maka hasilnya adalah x pangkat 2. Kemudian hasilnya kita substitusikan ke dalam fungsi x, dievaluasi dari batas A ke B ya. Seperti ini. Nah, eh, hasil integral x pangkat 2 tadi, kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, batas atas dan bawah tadi kita masukkan ke dalam variabelnya x pangkat 2 tadi. Nah, yang pertama batas atasnya dikurangi batas bawah. Maka 3 pangkat 2 x yang tadi ya. 3 masukkan, kita kuadratkan atau pangkat 2 dikurangi batas bawahnya 1 dimasukkan ke dalam variabel x pangkatkan 2. Maka 3 kuadrat adalah 9, 1 kuadrat adalah 1, kita kurangkan, hasilnya adalah 8. Seperti itu. Baik, untuk pengaplikasian kalkulus dalam hal integral ini sebenarnya bisa kita terapkan dalam berbagai permasalahan dalam matematika maupun kehidupan nyata ya, seperti menghitung luas daerah, volume benda, dan besaran lainnya. Jadi penerapannya juga bisa untuk seperti turunan untuk eh, menghitung berbagai macam kasus. Di antaranya adalah menghitung luas daerah di bawah kurva, menghitung volume benda putar, menghitung jarak dari fungsi kecepatan, dan juga bisa digunakan dalam bidang-bidang lain seperti fisika, teknik, ekonomi, dan informatika. Kalau informatika seperti machine learning, seperti itu ya. Eh, Kemudian kesimpulannya, integral merupakan salah satu konsep penting dalam kalkulus yang tidak hanya digunakan untuk mencari arti turunan suatu fungsi, tapi juga memiliki berbagai penerapan dalam menyelesaikan permasalahan nyata di berbagai bidang ilmu. Nah, baik. Eh, Mungkin itu saja materi penjelasan saya tentang integral. Mohon maaf bila saya salah dalam berucap dan berkata dalam uh, menjelaskan materi ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Baik, terima kasih.